inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran sejak zaman Abu Bakar Siddiq, tetapi takut dibilang ini bid'ah. Ya memang bid'ah. Bicara soal Islam rahmatan lil alamin, kita tahu dari ayat yang tadi sudah dibaca oleh narasumber pertama Kiai Maman Abdurrahman, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya Nabi itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Dimulai dari turunnya wahyu. Kenabiannya Rasulullah itu dimulai dari turunnya wahyu, yaitu Al-Quran. Al-Quran turun kepada beliau secara keseluruhan menurut para ulama itu pada bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzilah fihil Quran. Kemudian itu turun dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah, yang kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, itu menurut kitab-kitab Mu'tabaroh yang kita baca. Nah, setelah pada zaman Rasulullah SAW itu Al-Quran tidak boleh, Rasulullah mengatakan la taktubu anni ghairul Quran, jangan kamu tulis dariku selain Al-Quran. Jadi belum ada yang menuliskan selain Al-Quran. Nah, banyak penulis-penulis itu, antara lain ada, saya baca itu kurang lebih ada 13 sahabat yang menulis Al-Quran, antara lain Zaid bin Thabit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika tulisan Al-Quran itu masih berserakan, waktu itu ada di kulit-kulit onta, ada di kulit kambing, ada di pelapah korma, berserakan di mana-mana. Nah, setelah wafatnya Rasulullah, kemudian ada inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran sejak zaman Abu Bakar Siddiq, tetapi takut dibilang ini bid'ah. Kan gitu. Jadi zaman itu saja Abu Bakar Siddiq sudah menganggap ini bid'ah, ya. Ya memang bid'ah karena tidak dilakukan pada zaman Rasulullah, pengumpulan Al-Quran itu. Zaman Abu Bakar tidak terlaksana, zaman Sayyidina Umar juga tidak terlaksana, baru terkumpulkan, terbukukan pada masa Sayyidina Utsman ibnu Affan. Karena itu terkenal dengan khotnya khot Utsman. Nah, ketika Al-Quran dibukukan itu, ternyata nggak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Ya, sudah mengumpulkannya saja dibilang bid'ah, ya, ya kan bid'ah itu. Jadi hati-hati kalau ada orang yang kadang ngomong gampang-gampangin bid'ah itu. Itu orang yang itu dari musuh-musuh Islam. Ya, gampang sekali membid'ah-bid'ahkan itu. Padahal ketika dibukukan itu pembukuannya sudah bid'ah, maka ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, dan bid'ah sesuai dengan hukum Islam. Nah, kemudian
kapan itu dikasih titik? Kita sudah tahu semua bahwa dari bacaan kita seperti kita bisa baca dari At-Tamhid fil Ulumil Quran, ya. Itu yang menuliskan itu menemukan titik itu Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali pada tahun 62, yang beliau wafatnya kemudian 69 Hijriah. Itu pun saya kira betapa ijtihad, betapa usaha kerasnya ulama untuk umat bisa membaca. Karena saya kira kalau tidak ada titiknya, kita nggak akan bisa baca, nggak bisa membedakan antara ba, ta, sama sa. Nggak bisa bedakan antara jim, ha, kho. Itu bisa membacanya ha semua. Ya, antara kubila dengan kutila. Apa bedanya? Wong tidak ada titiknya. Kubila diterima, kutila dibunuh. Jauh sekali. Nah, maka begitu jasanya begitu besar. Ya, ulama itu. Kemudian kira-kira bisa baca nggak umat ini? Yang Indonesia ini mayoritas umat Islam ini. Kalau sudah dikasih titik tapi tidak ada harokatnya, masa mayoritas amatul muslimin tidak bisa baca Quran karena Qurannya gundul. Kecuali alumni pesantren saja. Belum tentu pengurus LTM bisa baca semua. Ya, pengurus LTM itu belum tentu bisa, Bos. Jangankan LTM PWNU, BCNU, LTM PBNU. Kalau nggak ada harokatnya Quran, belum tentu bisa baca. Ya. Nah, maka kemudian Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menemukan tanda baca. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasdid. Nah, akhirnya Al-Quran bisa dibaca oleh orang-orang yang belajarnya cuman baca khatam Iqra. Ya bisa baca. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, para pengurus lembaga takmir masjid, kemudian ya, Rasul mewariskan itu kepada para sahabat, kemudian mewariskannya bita'alimis sahabah ila tabi'in, ya. Wa ta'alimut tabi'in ila tabi'it tabi'in. Tsumma dawwanu syari'ata minal ulama. Kemudian para ulama yang menuliskan syariat itu. Para ulama yang menuliskan syariat. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Nakhai, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i. Dan ada orang yang sibuk yastaghiluna bi ilmil qiraah tadi. Ada yang yastaghiluna minal ulama bi ilmil fiqhi. Ada yang yastaghiluna minal ulama bi ilmin nahwi wasar, sumya nuhat. Wa yastaghiluna bi usulil fiqhi bil fiqhi ka Imam Syafi'i yang menuliskan kitab Risalah. Dan ada lagi yang sibuk kemudian fi ilmil kalam seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Ya. Dan ada yang sibuk fi tarbiyati wal akhlaq, fi tarbiyati was suluk seperti Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian para imam mutasawwifin.
ada Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ada Siris Seketi, Habibil Ajami, ya, dan seterusnya. Kemudian mereka ini menuliskan turas, ya, membukukan semua warisan-warisan para ulama itu. Kemudian Islam disebarkan ke Afrika sampai ke melewati Maghribi sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol, dan bertumbuh keilmuan di Spanyol. Kemudian ke timur melalui India, Cina, kemudian sampai ke Nusantara. Ya, kemudian berdakwah para aulia. Para wali ini yang kemudian melahirkan para ulama, para pendiri-pendiri pesantren yang mewarisi warisan turos, keilmuan yang dengan sanad yang sampai ke Rasulullah SAW. Kitabnya jelas, madhabnya jelas. Salasu syakhsiyatin tu'assisul wasatiyah, bahwa 3 ulama besar yang mempraktikkan Islam rahmatan lil alamin, kemudian wasatiyah itu 3. Pertama Imam Syafi'i, yang kedua Al-Imam Al-Asy'ari, yang ketiga Al-Imamun Al-Ghazali.